Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada. Sini saya berada di market atau platform BTC Dana ya. BTC Dana masih belajar di demo juga ya. Apakah strateginya bisa dipakai di forex ya? Jadi saya pakai di forex tapi di BTC Dana, karena BTC Dana ini dia cukup simple ya, nggak pakai broker ya, istilahnya nggak pakai apa dia ya, nggak pakai. Saya keluarkan dulu ya di sini. Di sini aja BTC Dana. Ini ya teman-teman ya, yang saya lingkari. Teman-teman bisa pakai link nanti ya, aku bagikan link di bawah di kolom deskripsi ya. Ini teman-teman bisa klik, nanti langsung teman-teman registrasi. Habis itu teman-teman download ya, BTC Dana. Jadi di situ cukup mudah ya teman-teman, dia nggak pakai login login ke apa ya, server ya. Jadi kita langsung bisa ke akunnya atau ke platformnya. Di sini ada banyak tampilannya ya, antara lain ada deposit ya, ada referral, juga ada check-in bonus ya, kupon ya, dan sebagainya ya. Di sini juga ada marketnya di bawah ini, teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di sini banyak tampilan marketnya. Untuk hari ini hari Sabtu ya, jadi market mata uang lagi weekend ya, atau libur ya. Yang ada kripto ya, antara lain BTC, ETH, TRX, Doge ada, dan lain sebagainya ya. Di bawah ini juga ada banyak tampilan ya, ada pasar ya, ada home, ada yang akun ya. Nanti di sini akun teman-teman bisa istilahnya registrasi dulu ya, nanti teman-teman baru bisa masuk ke BTC Dana ya. Oke, tadi saya udah open posisi ETH sama apa ya, kita ambil yang di demo ya. Sekarang saya masih di demo ya teman-teman, masih di demo, masih belajar, karena saya masih memperdalam strateginya ya, mau disamakan antara trading forex sama binary kayak mana ya. Ternyata strateginya tetap sama. Oke, tadi saya udah open posisi buy ya, yang mana di sini udah udah naik ya, udah naik. Di sini open posisi 0,5, yang bawah 0,00,1, udah naik juga sekarang ya. Kita lihat pasarnya teman-teman ya, lihat pasarnya ETH dulu. Nah, ETH tadi saya belinya di harga bawah ya. Tengok, saya lihat dulu harganya berapa. Tadi saya beli, harganya beli di harga 2954,40. sekarang udah 2942,56 ya.
Jadi 29,62 ya. Saya belinya di 29,40. Sekarang udah naik 29,4 berapa nih? 62,74, masih berjalan terus ya. Terus di BTC saya beli di 41801,71, sekarang 41822,41 ya. Berarti naik. Karena di bawah saya tadi pakai lot 00,1 ya. 0,01, yang atas 00,5 ya. Karena saya melihat kondisi pasar ETH USD dia udah ada tekanan ya di sini ya, di area support ya. Ini di area support, ini candle ini udah ada tekanan ya, membawa arah harga naik ya. Nah, di sini sempat turun lagi, dia tekan lagi sampai support ini ya. Ya, lari ke atas, naik ke atas. Di sini juga naik, tapi ada dorongan ke bawah karena di sini ada resisten ya. Sekarang udah di resisten lagi, saya akan close ya. Saya akan close, udah mencapai harga 36, udah turun ya. 28 saya ambil aja ini teman-teman ya, karena udah untung. Untung 28 ya, 0,70. Sekarang tinggal yang BTC USD ya teman-teman. BTC USD masih naik ya, masih naik juga, masih untung 0,17 sen ya. Jadi kita lihat di BTC Dana dulu, marketnya kayak apa ya, keadaan pasar. Oke, di sini di area dimana di area resisten ya. Ini udah sempat naik supportnya, ini juga naik lagi, tapi di sini masih ada resisten dan tren juga mengarah ke bawah ya. Jadi alangkah baiknya kita ambil dulu ya, kita ambil dulu konfirmasi 21 ya. Kita ambil dulu, nggak bisa teman-teman ya. Oke, konfirmasi, kita lihat riwayatnya ya. Oke, riwayatnya ETH 28 ya, 0,70 profitnya. Jadi tadi saya open posisi 0,5, lot 0,5, dapat untung 28,70 ya teman-teman ya. Berarti profit ya. Sekarang kita lihat lagi, ada pasar yang bagus. Tuh lihat ETH lagi. Sebenarnya ETH ini masih mau naik deh ya. Tapi di sini udah di area resisten teman-teman ya. Jadi kita harus sabar menunggu karena ada kemungkinan dia akan naik ya. Ada kemungkinan dia akan naik. Kita gambarkan di sini. Nah, saya apa dulu ya? Analisa dulu. Oke. Di sini udah ada dorongan di area support ya. Support dia sempat naik di sini ya. Di sini naik. Kalau di sini dia nanti jadi bullish engulfing, artinya dia akan menuju ke sini teman-teman ya. Tapi dia tetap koreksi dulu ke bawah. Koreksi baru dia naik lagi. Kalau dia tidak breakout daripada support ini ya. Karena yang kita harus benar-benar jeli teman-teman ya. Oke, kita besarkan. Saya ulangi lagi. Ini udah ada tekanan ya. Di sini juga
plus ya, sama-sama kuat ya di sini ya. Tapi otomatis di sini dia udah di area support ya. Ini udah menyentuh area support. Jadi kalau ini close price-nya di atas ini, kita bisa open posisi buy ya. Tapi dia tunggu dulu dia turun baru naik. Karena ini waktunya 1 minggu, jadi saya geser dulu ke 1 jam ya. Geser 1 jam, keadaan posisinya kayak mana. Oke, 1 jamnya dia udah masih seimbang teman-teman ya. Ini masih di area apa ya, konsolidasi ya teman-teman. Jadi cukup rawan, bisa juga dia akan turun kembali ya. Dia turun kembali baru dia naik lagi ya. Ini kita geser lagi ke 15 menit ya. Oke, 15 menit kita kecilkan, nggak bisa kecil ya. Ini kita miringkan ya. Oke, di sini udah berbalik ya, berbalik. Tapi di sini ada resisten ya teman-teman ya. Ada resisten. Sedangkan sumbunya udah menyentuh ya. Sekarang dia turun kembali. Apakah ini akan koreksi atau penerusan ya? Kalau dilihat dari indikatornya, dia masih di area bawah ya, masih di area support ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi open posisi di area ini cukup mantap teman-teman ya. Jadi sekarang takutnya dia akan turun kembali untuk koreksi dulu, karena di sini juga ada resisten ya teman-teman ya. Ini resisten, otomatis dia akan turun dulu baru naik lagi ya. Turunnya sampai mana teman-teman, kita lihat apakah ada support yang dekat. Nah, dia koreksi ya dia teman-teman ya. Di sini ada support ya, bisa jadi dia akan turun sampai sini nanti ya, turun sampai sini atau di area ini ya. Ada 2 kemungkinan, jadi masih harus nunggu dulu ya, karena di sini udah di area resisten teman-teman ya. Di area resisten ini ya, biasanya dia turun koreksi ya, turun koreksi mendekati support ini. Kalau ini breakout dia akan ke sini ya teman-teman ya. Kalau dia nggak kuat, dia akan kembali naik ya. Kalau kita lihat di sini udah ada bullish engulfing, yang artinya dia akan segera naik ya. Koreksi naik, koreksi naik lagi, koreksi lagi naik, nggak sampai area support, ini resisten, dia turun lagi koreksi, tapi belum bisa membreakout area support ini ya. Support ini belum di breakout. Ini pun baru sumbunya nyentuh ya, baru sumbunya nyentuh. Oke, kita lihat di sini udah mulai mendekati area ini ya teman-teman ya. Area ini, kalau dia udah mendekati area support ini, kalau dia breakout, kita tunggu sampai sini ya, tunggu sampai sini. Kalau kita lihat di sini kan udah ada bullish engulfing ya, bullish engulfing ya, spontan naik breakout ya, resisten ini juga di breakoutnya. Kita tarik di sini ya, udah di breakoutnya ya oleh candle ini. Ini juga membreakout cukup kuat ya, cukup kuat ya, membreakout 1, 2, 3. Kita
tarik sini ya, 4 resisten ya, 4 resisten di breakoutnya ya, satu area ini 1 2 3 4 ya, 4 resisten di breakoutnya. Geser lagi di sini, 4 resisten ya. Sekarang di resisten ini dia mantul ke bawah ya, berbalik. Oke, berbalik dia turun ya. Di sini udah ada tekan dorongan ke atas, karena di sini ada area support ya teman-teman ya, support. Di sini ada support, di sini juga ada support ya. Artinya dia kekuatan naiknya ada ya. Makanya kita cari support terdekatnya ya di sini. Nah, di sini udah di area support yang terdekat. Di sini. Ya, apakah dia akan breakout ke sini ya? Kita juga belum tahu. Kalau kita lihat di sini sih dia udah beli single fin dan ini belum bisa di breakoutnya ya. Malah dia ada dorongan ke atas ya. Oke, apakah ini hanya sebagai koreksi aja? Kita cukup lama menganalisa kalau di forex ya. Waktunya nggak cukup 1 jam ya. Jadi makanya kita ngambil di TF yang lebih kecil ya, di 5 menit ya. Kita ngambil cuman sekitaran 20 menit atau 30 menit atau setengah jam ya, kita ngambil profitnya. Jadi kita harus analisa yang benar-benar ya, nggak sembarangan. Jadi trading forex ini strategi binary itu bisa dipakai di forex ya, bisa dipakai di forex. Yang penting kita tahu tren ya. Nah, sekarang kan trennya sudah jelas mengarah ke atas ya teman-teman, yang mana support ini belum bisa di breakout juga ya. Bahkan di sini udah ada dorongan ke atas. Nah, di sini ada area resisten. Dan di sini resistennya udah di breakout oleh candle ini ya. Sekarang udah di area support ini ya. Udah di area support ini. Kita nunggu dia ke sini ya, kita tarik di sini. Apakah support ini dia support yang ini dia seimbang dengan support ini ya. Support ini ya. Dulu lihat, oke, seimbang. Ini seimbang teman-teman ya, kita tarik dulu dari sini, kita tarik. Oke, seimbang ya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan lanjut naik ya. Koreksi di antara ini ya, ini ada area support, kita tarik supportnya ya. Ini area support ya. Oke, ini ada support yang ini support, ini juga support ya. Ini support kuat, ini juga support kuat ya, support, ini juga support ya. Nah, support yang ini kita tarik, dia di sini ya. Ini juga ada support lagi di sini, ini support lagi ya. Masih tetap naik supportnya ya teman-teman ya. Dari support sini naik lagi, semakin naik, ini semakin naik ya. Ada kemungkinan lagi dia akan naik lagi teman-teman. Tapi kita tunggu dia turun dulu, biarkan dia turun sampai mana dia kekuatannya. Jadi analisan ini cukup lama ya teman-teman ya, cukup panjang kalau untuk dijelaskan, durasinya itu cukup lama. Jadi intinya yang penting kalau tren keadaan naik, kita harus ikuti arah tren naik ya, posisinya. Tapi dengan satu syarat, kita harus nunggu dia apakah dia akan breakout daripada support ini ya. Sekarang kita mau tarik support yang ini dulu.
support yang ini dulu ya, karena harus melewati support ini kalau dia mau turun. Nah sekarang kan masih di area support ini ya teman-teman, masih di area support ini. Nah jadi ini support juga berpengaruh, ini berpengaruh, ini juga berpengaruh. Jadi perjalanan candle ini, perjalanan candle yang merah ini, kalau dia mau turun otomatis dia harus ngebreak ini dan ngebreak ini ya, gitu. Jadi harus melewati benteng dulu ya, harus melewati benteng dulu, nggak langsung dia turun, nggak pasti, otomatis dia harus melewati benteng dulu kalau dia mau turun dia ya. Kalau mau dia turun lewati dulu benteng-benteng ini atau support-support ini. Nah, sekarang kan masih ada support ya, di sini juga ada support kuat, di sini juga ada support ya, di atasnya ini ada support. Jadi besar kemungkinan dia akan naik lagi ya, akan naik lagi. Jadi intinya yang utama itu sama dengan binary ya. Yang satu kita harus tahu trennya, tren ya. Yang kedua kita harus tahu support dan resisten. Yang ketiga yang jadi pendukung utama ini sebagai kunci utama atau peran pertama yang ini. Jadi antara dua ini yang peran pertama. Jadi yang ketiga ini dia adalah sebagai ibaratnya tanda ya, atau tambahan tanda bahwa dia akan segera berbalik ya, atau dia akan segera reversal atau penerusan ya. Jadi yang ketiga ini candlestick ya, yang ketiga ini candlestick yang ketiga ini, yang ketiga ini berperan juga, tapi harus di area support dan resisten gitu, harus di area support dan resisten. Jadi pengaruhnya ini itu di support dan resisten. Trennya ini sebagai pendukung kuat, atau bisa dikatakan dia peran penting ya, trennya peran penting. Yang kedua support dan resistennya. Yang ketiga candlestick itu sebagai dia itu gambaran ya, atau tanda-tanda dia akan segera balik atau penerusan. Jadi sama dengan ilmunya di startingnya, sama dengan di binary ya, sama dengan di binary. Oke, tadi lambat ya, seharusnya saya harus OP di sini tadi, OPP, tapi ternyata udah ketinggalan. Dia naik dulu ya, tunggu dia naik dulu, atau setidaknya dia turun ya, tunggu dia naik melewati area ini ya, area resisten ini. Area resisten ini kalau dia melewati area resisten ini kita bisa buy ya, kita bisa buy, tapi setidaknya saya akan ambil dulu. Oke, saya ambil dulu teman-teman ya, buy dulu ya, 01 ya, saya beli dulu. Oke, mengerti. Kita tunggu. Oke, udah mulai naik, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, yang penting dia naik berapa pip udah lumayan ya, karena 0,1 ya, dapat 5 atau 4 dolar udah jadi itu.
Oke, dia masih turun lagi ya. Kalau dia turun lagi saya akan ambil lebih buy lagi ya. Kalau dia enggak membreakout area support yang saya bilang tadi. Oke, dia sudah cukup naik, lumayan naik ya. Naik dia tinggi, breakout ya. Breakout. Dia turun lagi ya. Otomatis dia kita lihat di sini ada area resisten ya teman-teman ya. Biasanya di sini dia koreksi dulu ke bawah baru naik lagi. Turunnya sampai sini biasanya koreksinya. Baru dia naik lagi ya kalau nggak breakout ini, support ini. Karena ya ini adalah batas-batasnya. Support dan resistnya kita lihat dulu. Oke, udah $6 ya, kita turun ya. Kita tunggu aja, kita akan ambil lagi buy. Kalau dia turun. Aduh, udah terlanjur turun teman-teman. Turun sedikit lagi saya akan ambil lagi ya. Oke, saya akan ambil lagi buy ya. Oke, dia tunggu turun. Sebenarnya sih kalau bisa sabar dulu ya, nunggu dia jadi apa ya, dia turun lagi baru ke atas ya. Karena kalau kita lihat di ujungnya ini dia ada support ya. Ini ada support. Ada support ya, di sini juga ada support. Di ujung sini dia ada resisten tadi. Di sini ada resisten. Pokoknya sama ini teman-teman ya, sama dengan di binary ya. Saya pakai ini sudah lama juga makanya, sempat juga deposit dulu. Sempat deposit. Tapi nggak banyak ya teman-teman, karena untuk pengetrean kayak mana bisa deposit apa enggak, penarikan kayak mana ya. Jadi deposit itu cukup mudah ya. Kita kembali ke sini dulu ya teman-teman ya. Dulu. Oke, ini deposit teman-teman ya. Jadi di sini cukup mudah teman-teman kalau mau deposit. Dia ada BRI, ada bank-bank Indonesia ya. Sinyalnya agak susah teman-teman. Kalau malam tempat saya susah sinyalnya ya. Oke, di sini ya ada BRI, ada BCA, ada Tether tuh apa nggak tahu saya ya. Bank Mandiri lagi ya, BNI, Wallet, Dana ya. Teman-teman bisa pilih di sini banyak. Ada Maybank, Permata ya, Danamon. Saya dulu udah pernah deposit lewat ini ya, BRI. Jadi teman-teman tinggal tulis berapa mau deposit ya, $100 atau $50 atau $20 ya. Di sini batasnya ternyata $100 ya teman-teman ya untuk deposit. $100 berarti kalau 14.000 1.400.000 ya. 1.400.000 $100 ya sekitaran itulah, 1.400.000-an atau 500 lah ya. Ada $500 dan sebagainya ya. 1.400.000 ya. Ini 1.400.000 teman-teman. 1.400.000 ya. Ini ada estimasinya. Jadi $100 itu 1.400.000. Kalau 1.400.000 itu kita agak sedikit tenang ya untuk ambil open posisi entry-nya, karena kalau deposit kecil, di sini juga ada guys teman-teman ya. Nggak nampak, kalau nggak ke bawah lagi nih. Ini ada $5 juga dapat ya, $5 $10 ya, dan lainnya ya.
Kita lihat di sini lainnya berapa aja. Oh, bisa nulis ya teman-teman ya. Di sini ya udah lupa ya, udah lama ya nggak pakai ini, nggak lari ke sini. Saya masih belajar di Binary. Jadi bisa $5, bisa $10 ya. Kalau kalau $10 berarti 140 ya. 140. Kalau $5 sekitar berapa ya? Bagi duanya lah. 140 bagi 2. Oke ya teman-teman, saya balik lagi ke market lagi. Apakah udah profit apa belum? Kita lihat pasarnya. ETH. Oke. Udah naik cukup lumayan teman-teman ya. Nah, jadi strateginya sama ya seperti di Binary ya. Cukup lumayan ya teman-teman ya. 10 ya. 11 cukup lumayan. Kita ambil dulu teman-teman ya. Konfirmasi 12 ya, udah lumayan ini teman-teman. $12 ya. Oke. Jadi kita lihat riwayatnya. Oke teman-teman ya. Udah cukup mudah ya teman-teman ya. Cara open posisinya, yang penting kita tahu support dan resistennya ya. Udah saya bagikan pada teman-teman. Nah, sekarang udah di area resisten ya. Jadi makanya saya ambil ya. Takutnya dia turun lagi, koreksi, baru naik lagi gitu. Kita lihat trennya lagi naik. Tren naik, selama dia naik teman-teman ya. Kalau dia belum ngebreak support-support yang kuat, dia tetap akan segera naik lagi teman-teman. Akan tetap naik dia ke atas. Jadi selama dia belum ngebreak support-support ini, tambah lagi sama ini, membawa arah harga naik. Di sini juga udah bullish engulfing ya, otomatis dia akan turun dulu. Turunnya sampai mana? Nah, kita cari support dan resistennya. Nah, di sini kan ada support, otomatis dia nyari support-support terdekat ya, untuk mencari sebagai pijakan ya, nyari pijakan untuk mantul ke atas lagi gitu. Jadi biasanya kalau udah sampai resisten ini, dia turun, cari pijakan untuk naik lagi ya, selama belum di breakout support-support terdekatnya gitu loh. Jadi di sini udah ada support yang kuat, didukung oleh ini ya, penolakan yang kuat. Sekarang udah jadi bullish engulfing ya, udah jadi bullish engulfing. Tinggal nunggu dia turun dulu. Turun sampai mana, yang penting dia jangan ngebreak support-support ini gitu loh. Itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-temanku semua yang masih belajar ya. Intinya teman-teman nanti bisa pakai link di bawah ini untuk bisa bergabung dengan BTC Dana. Nanti saya bagikan linknya ya. Teman-teman bisa klik linknya di bawah di kolom deskripsi ya. Bisa bergabung dengan BTC Dana. Nanti habis itu teman-teman bisa registrasi apa yang diminta. Registrasi diisi semua ya. Antara lain ya kayak KTP, alamat, terus nomor rekening ya, nomor rekening Anda. Nanti di sini cantumkan. Jadi nanti nomor rekening gunanya untuk kita deposit. Untuk kita deposit, dan alamatnya yang jelas ya, biar akun Anda nanti diverifikasi ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang video ini bermanfaat, khususnya yang baru jumpa channel ini tentang trading di forex ya, di BTC Dana, teman-teman bisa subscribe ya,
di like, di share ya, di komen. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan, nanti saya akan jawab di lewat video ya, biar lebih enak apa yang jadi teman-teman bisa lebih tahu ya, lebih mengerti ya kalau lewat video. Jadi teman-teman bisa bergabung di PTC Dana ini. Dan jangan lupa juga di klik tombol notifikasi atau loncengnya agar video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan ya. Karena jawaban teman-teman atau komentar teman-teman saya akan jawab di video-video selanjutnya ya. Oke, bagi yang sudah subscribe atau kepengen mencoba di akun di platform PTC Dana, teman-teman bisa klik link di bawah di kolom deskripsi ya, nanti teman-teman bisa langsung terhubung. Oke, sekian dulu, durasinya sudah cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.